Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Maya Arinda, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil redesain DPRD Kota Malang. Yang pertama adalah bagian data tapak, di mana tapak terletak di kawasan Balai Kota, tepatnya di Jalan Tugu nomor 1A, Kecamatan Klojen, Malang. Tapak memiliki luas sekitar 3.800 meter persegi. Dengan batas-batas tapak, sebelah utara adalah Jalan Kertanegara, sebelah barat adalah Jalan Gajah Mada dan Jalan Tugu, sebelah timur adalah Bank Muamalat, dan sebelah selatan adalah rumah warga. Dengan kebisingan rata-rata relatif tinggi yang bersumber dari suara kendaraan, suhu pada tapak berkisar 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Daerah tapak merupakan kawasan pendidikan, di mana penduduk setempat rata-rata golongan menengah ke atas. Letaknya strategis yang dapat dijangkau dari segala arah. Tapak memiliki view yang bagus, yang berada di daerah pemerintahan. Permasalahan pada tapak adalah orientasi yang menghadap ke arah barat, yang mana cahaya matahari saat siang dan sore dapat merusak fisik bagian depan bangunan. Kemudian ada data analisis. Yang pertama adalah analisis aksesibilitas dan sirkulasi, yang mana entrance pada tapak terletak di Jalan Tugu dan exit terletak di Jalan Gajah Mada dengan area parkir berada di sebelah utara tapak. Kemudian analisis matahari dengan orientasi bangunan menghadap ke arah barat sesuai dengan tapak. Setelah itu ada analisis angin dengan pemberian roster pada bangunan guna penghawaan alami dan juga tahan dengan tekanan. Selain dengan pemberian roster pada bangunan, ada juga pemberian pohon pada tapak yang berfungsi sebagai penahan angin agar tidak terlalu kencang yang masuk pada bangunan. Dan terakhir adalah analisis hujan. Dengan memperhatikan bentuk atap yang dipengaruhi oleh iklim, maka hujan bisa diatasi. Setelah data analisis, adapun konsep desain. Yang pertama adalah konsep dasar. Dengan menggunakan arsitektur neo-vernakuler, yang mana konsep ini memunculkan kembali unsur-unsur tradisional pada bangunan baru yang modern. Kemudian kita masuk pada konsep tapak. Konsep tapak ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah orientasi bangunan yang menghadap ke jalan utama dan menghadap ke arah utara dan barat. Yang kedua adalah penempatan bangunan yang jauh dari jalan atau lebih ke dalam site. Yang ketiga, pemberian vegetasi untuk mengurangi kebisingan, polusi udara, beban angin pada bangunan. Yang keempat adalah hanya ada satu jalur untuk keluar dan masuk bangunan. Yang terakhir adalah pemberian drainase pada setiap sudut. Setelah itu ada konsep ruang atau zoning. Ada 3 kategori, yaitu public, semi-public, dan private. Public merupakan bagian yang mudah diakses dan berhubungan dengan orang banyak. Kemudian semi-public yang merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan akses masuk. Dan yang terakhir adalah private, bagian yang memiliki tingkat kebisingan yang rendah. Kemudian ada konsep bentuk dengan menggunakan atap perisai yang berfungsi adalah sebagai tampias air hujan dan pereduksi sinar matahari. Kemudian ada konsep fasad, di mana fasad bangunan ini menggunakan material kayu yang ramah lingkungan. Dan terakhir adalah konsep struktur. Struktur pada pondasi ini menggunakan pondasi telapak, yang mana pondasi ini dapat bertahan untuk bangunan 1 hingga 4 lantai. Kemudian untuk struktur dinding, bangunan ini menggunakan aplikasi shear wall, yang mana aplikasi ini dapat meredam goncangan dan dapat bertahan lama. Selain itu, pada struktur atap menggunakan atap baja ringan, dengan kelebihan tahan lama, tidak mudah berkarat, dan ramah lingkungan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.